من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Mutia. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN. Ya, dengan materi apa? Materinya yaitu hak warga masyarakat. Nah, di pertemuan yang lalu anak-anak sudah belajar apa? Ayo, ada yang masih ingat? Iya, di pembelajaran kali ini tentang hak warga masyarakat, anak-anak sudah pernah belajar di kelas 4 yang lalu. Nah, apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Contohnya gimana nih? Ketika kita ada di rumah, kita kan menjadi seorang anak. Nah, hak dari anaknya itu mendapatkan kasih sayang. Kemudian ketika kita ada di sekolah, anak-anak menjadi murid. Hak apa yang anak-anak terima ketika menjadi murid? Yaitu mendapatkan pelajaran atau pembelajaran dari guru-guru yang ada di sekolah. Oke, simak video ini dengan baik ya. Oke anak-anak, sekarang kita masuk pada materi hak warga masyarakat. Nah, apa sih hak itu? Ada yang sudah tahu? Harusnya sudah ya, karena sudah dipelajari di kelas 4 sebelumnya. Oke, kita spesifik pada hak warga masyarakat. Hak warga masyarakat merupakan hak yang didapatkan sebagai anggota masyarakat. Hak-hak tersebut diberikan supaya warga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, oleh karena itu, hak warga masyarakat dilindungi oleh pemerintah dengan cara apa? Dengan cara adanya peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Warga juga dapat menuntut apabila ia tidak menerima haknya dengan baik. Nah, kita akan belajar apa saja sih di dalam materi hak warga masyarakat? Yang pertama, ada hak untuk berpendapat di depan orang banyak. Kemudian ada hak untuk menggunakan fasilitas umum. Ada hak untuk mendapatkan rasa aman jalan raya. Kemudian ada hak untuk menganut agama dan beribadah. Ada hak untuk memperoleh pendidikan dan yang terakhir hak untuk ikut dalam pemerintahan. Nah, kita pelajari satu persatu yuk. Yang pertama adalah hak untuk berpendapat di depan orang banyak. Nah, pendapat itu apa sih? Iya, pendapat adalah pikiran yang kita miliki tentang suatu hal. Misalnya ketika kalian ada di sekolah, pernah kan disuruh sama ustadz maupun ustadzah bekerja sama dalam kelompok? Iya, dibuat kelompok-kelompok belajar, kelompok-kelompok kecil di dalam kelas. Nah, ketika kita berpendapat, kita juga memiliki hak loh. Ternyata kita berhak mengungkapkan pendapat yang kita miliki dengan bebas. Akan tetapi, kita juga tidak boleh memaksakan pendapat kita terhadap orang lain jika pendapat kita tidak disetujui oleh orang tersebut. Nah, jadi jangan mau menang sendiri ya. Oke, selanjutnya adalah hak untuk menggunakan fasilitas umum. Apa saja sih fasilitas umum? Hayo, fasilitas umum itu apa?
Fasilitas umum adalah fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk digunakan warga masyarakatnya. Contohnya apa? Ada jalan raya, iya ada rumah sakit, ada apotik, dan masih banyak lagi fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk digunakan oleh warga masyarakatnya. Nah, dari hak untuk menggunakan fasilitas umum ini, sehingga banyak sekali para petugas-petugas atau orang-orang yang berprofesi untuk menunjang kebaikan dalam fasilitas umum. Contohnya di rumah sakit ada dokter, kemudian di sekolah ada guru, kemudian yang mengatur jalan ada polisi, kemudian ada tentara, ada pemadam kebakaran, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya adalah hak untuk mendapatkan rasa aman di jalan raya. Ayo, ada yang pernah jalan di jalan raya tapi ugal-ugalan? Nah, ternyata kita juga memiliki hak untuk mendapatkan rasa aman di jalan raya. Nih, seperti ini. Misal pengemudi mobil dan sepeda motor di jalan raya dapat mengganggu pengguna jalan lainnya jika mereka berkendara tidak tertib. Oleh karena itu, pemerintah membuat aturan lalu lintas supaya hak pengguna jalan untuk merasa aman itu terpenuhi. Nah, dengan adanya hak untuk mendapatkan rasa aman di jalan raya, adanya profesi sebagai polisi. Ya, polisi bertugas untuk mengatur jalan raya. Gitu ya. Oke, selanjutnya adalah hak untuk menganut agama dan beribadah. Nah, kita berhak menganut agama yang kita yakini tanpa paksaan. Kita juga berhak melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama dengan tenang. Nah, di Indonesia kalian sudah ketahui kan ada banyak sekali, ada berapa? Ada 6. Ada 6 agama yang sudah diakui di negara Indonesia. Nah, tetapi karena walaupun berbeda agama di Indonesia, ada banyak sekali, kita tetap harus bersatu supaya Indonesia kelak menjadi negara yang hebat. Karena semboyannya negara Indonesia itu apa? Bhinneka Tunggal Ika. Iya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke, next. Materi selanjutnya adalah hak untuk memperoleh pendidikan. Nah, iya bersekolah. Melalui pendidikan, kita dapat mengembangkan bakat dan kemampuan diri dan dapat membangun serta memajukan bangsa dan negara. Sehingga seluruh warga masyarakat memiliki hak untuk berpendidikan. Nah, sekolah juga tidak dibatasi ras ataupun suku agama ataupun kondisi fisik. Semua orang, semua warga masyarakat berhak untuk berpendidikan atau bersekolah. Iya, pendidikan di Indonesia itu dimulai dari apa? Dari TK, kemudian SD, SMP, SMA hingga kuliah. Ya, sekarang kalau anak-anak masuk pada jenjang SD atau sekolah dasar. Untuk apa sih kita bersekolah? Iya, mengoptimalkan potensi diri yang kita miliki. Gitu. Nah, selanjutnya yaitu hak untuk ikut di dalam pemerintahan. Apa aja sih? Iya, ada hak pemilu. Pemilu itu adalah mengikuti pemilihan umum untuk memilih presiden atau untuk memilih pemerintahan. Selanjutnya, kita akan masuk pada hak menyuarakan pendapat. Iya, jika pemerintahan tidak sesuai dengan apa yang mereka janjikan, kita bisa untuk menyuarakan pendapat kita melalui demonstrasi gitu. Kemudian kita juga boleh bercita-cita menjadi bagian dari parlemen atau pemerintahan. Nah, itu semua adalah hak kita untuk ikut di dalam pemerintahan. Begitu ya anak-anak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran PPKN materi hak warga masyarakat sudah selesai. Tadi anak-anak sudah belajar apa aja? Iya, ada hak berpendapat yang tadi ada di sana. Kemudian ada hak menggunakan fasilitas umum.
kemudian ada hak menganut agama, ada juga hak berpendidikan, dan masih banyak lagi. Ustazah harap anak-anak tidak hanya belajar dari video kali ini. Kalian boleh loh belajar dari referensi yang lain, dari buku, atau ada video pelajaran yang lain. Kalian boleh sekali. Nah, tetap jaga kesehatan di rumah ya, jangan lupa jaga kebersihan. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.